Halo, halo teman-teman. Mohon maaf, malam hari ini ada kesalahan share link Zoom meeting ya. Seperti yang teman-teman mungkin sudah ketahui, kita sudah info di channel dan juga di grup diskusi. Eh, ya semoga sudah pada baca ya, jadi udah pada join ini. Ya mohon maaf karena yang convert link itu sebenarnya saya. Nah tadi itu saya convert link, tapi pakai Zoom meeting eh, yang beda akun ya. Yang mana akunnya yang saya pakai convert link Zoom kita malam hari ini tuh tidak bisa untuk intinya tidak berbayar. Jadi nggak bisa untuk kita meeting bersama, kena pesertanya kena limit, waktu sharingnya juga kena limit gitu ya. Nah kalau yang Makanya bosku, saya tadi dari nah, tadi nungguin di situ. Kok hostnya kok tidak masuk sudah jam 7 lebih? benar sekali, makanya mohon maaf ya. Itu karena salah salah convert link. Salah convert link. Karena kemarin kan webinar EA, ya kan? Kemarin webinar EA. Nah, saya itu join webinar EA pakai Zoom, akun Zoom meeting saya pribadi, bukan akun yang biasanya saya pakai untuk live thread ini, ya live thread webinar gitu. Nah, tadi pas convert link untuk dibagikan, saya lupa switch akun karena hampir nggak pernah untuk yang Zoom meeting di trading room ini saya pindah akunnya. Itu, jadi lupa ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini eh, sudah pada join teman-teman. Dan seperti biasa kita open sharing-sharing dulu di awal ya sebelum nanti back to market lagi kita malam hari ini kita cari peluang lagi dan semoga malam hari ini cuan lagi ya karena Kamis ya sorry Rebo ya berarti ya Rebo kita jumpa di live trade, Kamisnya webinar IE, Jumat kita jumpa lagi di market. Nah, menurut saya hasil dari kita sharing bareng di hari Rabu itu cukup memuaskan. Nanti kita bahas hari ini. Ya, kita bahas hari ini dan ya tadi semoga dapat peluang baru yang bisa kita maksimalkan ya. Oke, oke, oke. Full margin bos, seperti story bos. Ya, 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 ya. Sebenarnya ya nantilah nanti dibahas ya. Boleh kalau misalkan teman-teman ada mau sharing, mau tanya jawab dulu, atau mau request fire, nah, bisa disampaikan dulu sambil kita tunggu teman-teman yang lainnya join dulu. Nanti 7 lebih ya 7 lebih 7 ya, 7:07 baru kita ke market ya. Jadi kita tunggu tunggu dulu beberapa menit ini. Masih nyala. Boleh boleh. Oke, sharing opening ya malam hari ini. Mungkin sekaligus menjawab pertanyaan dari Bos Arum. Ada berita hangat lagi nggak? Misalnya terkait Trump dan Xi Jinping maksudnya ya. Atau Catherine the Fed? Oke, pertanyaan yang menarik.
Sebelum saya jawab, saya mau info juga besok. Ini kalau teman-teman juga setuju ya, kita mungkin akan adakan webinar untuk basic fundamental. Nah, nanti kalau di fundamental yang basic, kita akan ngobrol juga terkait berita-berita yang seperti ini. Nah, untuk berita terakhir yang saya update hari ini itu adalah terkait perang di Timur Tengah. Donald Trump itu dia eh, katanya sih memilih untuk jalan damai dengan Iran dan sudah ngabari Israel, oh kita mau usahain damai dulu sama Iran, nggak mau perang dulu gitu. Nah itu, jadi yang pertama itu, kalau memang ini nanti benar seperti itu adanya, ini tentu akan semakin memvalidasi penurunan emas secara jangka lebih panjang. Kemudian yang kedua, terkait perang yang Ukraina yang sampai sekarang ini masih belum tahu ada ujungnya atau enggak. Terakhir ya yang saya baca itu pernyataannya Donald Trump terkait harga oil. Nah, nanti bolehlah kita singgung-singgung ke market tentang oil. Karena Donald Trump memberikan statement, ini kalau oli atau oil ini harganya mahal, Rusia ini bisa bisa makin panjang perangnya sama Ukraina. Tapi oil dan oli kan beda, Pak. Iya, maksudnya oil, US oil, minyak mentah, Minyak. minyak mentah maksudnya, bukan oli. Tipe, tipe. Maksudnya oil ya, bukan oli. Nah, jadi nah, itu statementnya Trump. Jadi kalau harga minyak mentahnya ini nggak diturunkan, ya Rusia ini makin seneng karena kan memang komoditas ekspornya, jualannya Rusia kan dia dari salah satunya yaitu dari minyak mentah. Mereka punya cadangan minyak mentah yang cukup besar. Ya malah terbesar kayaknya ya setelah Amerika, betul. Nah, saya lupa antara yang terbesar atau memang nomor dua setelah Amerika. Siapa? Rusia, cadangan minyak mentah. Nah, itu. Tapi memang setahu saya tiga ya yang paling besar tuh ada Amerika Serikat, Rusia, sama satu lagi Kanada. Kalau nggak salah Kanada. Nah, caranya menurunkan harga minyak mentahnya gimana? Atau oilnya? Ya dengan cara memperbanyak supply-nya. Makanya teman-teman mesti ingat dulu setelah Donald Trump dilantik jadi presiden, malah pas hari pelantikan kalau nggak salah, dia memberikan satu statement yang itu jadi tagline atau headline berita di banyak media massa. Judulnya adalah Baby Drill, Baby. Nah, jadi dia itu kayak ngomong, ayo didrill lagi, cari cadangan minyak mentahnya, ayo digali lagi, digali lagi. Nah, itu kan kita kembali ke hukum supply and demand, teman-teman. Ketika supply-nya bertambah, ya, dengan permintaan yang tetap tentunya, nah, maka yang terjadi apa? Harga suatu komoditas atau instrumen dia akan turun. Nah, jadi statement Trump itu sebenarnya dia punya inisiatif. Ini harga minyak mentah harus dibikin murah. Biar apa? Biar Rusia kehabisan ini uangnya makin menipis. Karena harganya murah kan berarti pemasukannya makin kecil. Nah, harapannya apa? Harapannya mereka punya lebih banyak ruang untuk menekan Rusia supaya perangnya segera selesai. Nah, itu dua berita ini yang saya update ya di hari ini. Kalau terkait perang dagang ini jujur ya, saya nggak bisa banyak komentar untuk hari ini karena satu hal yang pasti dari Donald Trump adalah ketidakpastian itu sendiri. Bos, Kayak berarti kata-katanya, mbasnya ke gold turun berarti ya? ya kalau hubungannya kemana dulu? Kalau misalkan kedua hal yang tadi saya ceritakan, kalau memang benar ya Bu Safin ya, itu akan dieksekusi, ya ini akan jadi berita yang memperlemah gold atau bikin goldnya turun. Ya kembali konsepnya adalah emas ini fungsinya sebagai aset lindung nilai. Akan dicari banyak orang, banyak trader, banyak investor, hedge fund ketika apa? Ketika kondisi ekonomi global itu sedang tidak menentu atau berpotensi tidak menentu. Nah, kalau ternyata makin ada berita positif, berita bagus kayak gitu kan ya orang akan mulai pindahin asetnya. Mereka akan lepas emasnya, jual emasnya, beralih ke aset-aset beresiko. Ini istilahnya yaitu risk on. Nah, ada risk on dan risk off. Kalau risk on itu ya artinya saham-saham itu nanti pada naik semua. Saham-saham naik, emasnya biasanya dia akan cenderung turun. Nah, mungkin kripto juga dia akan naik juga seperti itu. Ya, terkait perang dagang lagi-lagi saya nggak bisa komen lebih banyak karena berita terakhir ya kemarin itu waktu Donald Trump pada akhirnya kayak seolah-olah menjilat ludah sendiri.
akhirnya ngomong, wah saya akan coba diskusi dulu sama Tiongkok, saya nggak akan memperbesar atau mengeskalasi perang dagang ini. 145% itu saya rasa terlalu tinggi, ya, kayak gitu. Padahal nggak lama sebelumnya kan dia ngomongnya nggak kayak gitu. Itu mungkin ya, Bu Sarum ya, untuk update berita-berita sebagai opening malam hari ini. Ya, semoga menjawab. Bos Gold, apakah ada apa paten penan ya? Penan atau apa ya? Beris penan atau apa ya istilahnya ya? Di time frame M5 M15 nggak salah tadi. Oke, nanti kita lihat di chart aja ya, sama Bu Sadi juga, nanti kita akan update seperti apa. Oke, boleh. Ya, kita udah lebih dari 7 lebih 7 ini. Lebih dari 7 lebih 7. Gimana itu? Oke, kita sambil ke chart. Jadi sebelum ke chart ya, sekali lagi selamat malam teman-teman. Selamat bergabung di kesempatan live trade. Terutama mungkin untuk yang baru pertama kali join malam hari ini, enjoy aja. Tapi kita tetap akan fokus ke pembahasan ya. Pembahasan dalam artian ya market, live trade, analisa, seputaran trading lah. Dan jangan sungkan untuk tanya kalau mau ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, disampaikan aja, kita bisa sharing bareng. Dan kalau misalkan teman-teman mau tanya yang mungkin cukup spesifik pun tidak masalah untuk tetap disampaikan ya. Jadi mau dari basic sampai pertanyaan yang cukup spesifik pun tidak masalah untuk disampaikan atau di-sharingkan. Oke. Oke. Good. Ya. Tapi saya penasaran sudut pandangnya mungkin saya akan tanya sudut pandangnya Bos Anton dulu. Aku. Nah, Bos Anton siapa? Atau ada Anton lainnya di sini? Heru bos, Heru. Janganlah, jangan dibawa-bawa lah. Terus. Boleh. Ya, boleh. Gimana nih ke kondisi di gold, Mas Anton? Boleh direview? Siap, Bos Ade. Kalau perspektif saya ya, teman-teman. Jadi mungkin saya gini, akan mulai dari perjalanan hari ini ya. Tadi pagi sudah sempat kita ulas di grup. Thank you buat teman-teman yang aktif di grupnya. Kita saling sharing dan teman-teman mungkin memperhatikan di sini tadi ada satu pola yang kita sudah bisa antisipasi dan kita bisa manfaatkan untuk dapetin cuannya. Nah, mungkin lebih tepatnya kalau di H4 lebih jelas, Bu Sade. Mungkin dari situ dulu. Iya, pergerakan di H4 ya. Nah, mungkin di zoom sedikit biar lebih kelihatan candle-nya. Nah, dia bergerak turun ya, kemudian mengalami kenaikan seperti ini. Nah, kemudian dia membentuk satu chart pattern yaitu double top. Yang mana tadi pagi kita sudah bisa antisipasi ketika harga masih di area sini. Kurang lebih harganya 3356 ya, kurang lebih di area situ. Nah, dan analisanya simpel sekali. Trennya ini masih bergerak turun, kemudian dia terhenti di resisten ini saya sebut sebagai resisten klasik, yang mana kalau teman-teman juga perhatikan penurunannya ini dia masih terhenti di satu area Fibonacci di sini. Ini kan ketika dia pertama kali koreksi kan dia terhenti di sini. Nah, dia turun, kemudian mau naik, tapi kenaikannya itu terbatas. Nah, disitulah kita memanfaatkan peluang ini untuk mengambil peluang entry, yaitu sell, dan harga berhasil turun. Nah, karena ini masih dalam satu pola ya, chart pattern double top, maka saya masih menilai kalau goldnya ini kuat untuk bergerak turun ya. Jadi kalau saya ukur mungkin Fibonacci dari swing low ini ke swing high yang ini kita akan mendapatkan satu level pantulan ya. Ini jadi satu ini yang 1618 Fibonacci. Nah, jadi saya menilai gold ini masih ada potensi untuk turun ya. Meskipun ya
ini bukan suatu kepastian atau jaminan, namanya market kita nggak ada yang tahu. Bisa saja goldnya ini dia tertahan di area yang sekarang ini running, karena ini juga kalau kita perhatikan di time frame daily-nya, area yang sekarang dia berhenti ini kan sebenarnya masih nggak jauh dari area 382 Fibonacci dari kondisi uptrend-nya yang panjang. Nah, ini langsung dipraktekkan sama Bu Sade. Kalau kita gunakan referensi ini, nah ini kan dia masih, ya betul sekali, thank you Bu Sade. Nah, ini kan dia masih tertahan di area 382, yang mana sampai saat ini pun kemarin ya, teman-teman yang ingat hari Rabu, ini sudah dibahas detail sekali sama Bu Sade. Area ini kan sampai sekarang masih berusaha ditembus. Sempat ya, dia sempat tembus, tapi ternyata momentum penurunannya itu tidak cukup kuat dan tidak berlanjut, dan dia koreksi naik. Nah, ini kalau didetailkan tadi kan sudah ya, sudah kita lihat ya di time frame 4-nya kan kelihatan tuh ada pola double top ya. Nah, itu yang mendasari saya kenapa saya menilai masih ada potensi penurunan di gold. Dan saya juga menggunakan referensi ini referensinya cukup menarik, menjadi satu trend line yang mana ada potensi juga dia menuju ke trend line ini. Ya, kalau memang penurunannya sekarang ini cukup kuat, saya melihat ada potensi pergerakan gold menuju ke trend line ini. Sebelum nanti sampai area situ, kita akan evaluasi ulang. Benar nggak ini dia terhenti di area 50 Fibonacci, serta di area support trend line, dan kemudian melanjutkan kenaikannya. Ya, jadi untuk saat ini saya melihat ada potensi goldnya masih turun ya, tapi penurunan ini sekali lagi adalah gerakan koreksi dari time frame besarnya di daily. Itu yang perlu kita sadari, kita pahami bahwa sebenarnya dalam kondisi time frame besarnya ya, mungkin kita bicara 2 bulan, 1 bulan ya, ini masih kuat naik. Jadi penurunan sekarang ini adalah kondisi koreksinya gold. Seperti itu teman-teman. Itu perspektif saya, Bu Sade. Pola penan. Oh ya, terkait pola penan, ya mungkin ke time frame yang lebih kecil ya. Ini menjawab pertanyaan Bu Safin. Ya, kalau menurut saya ya, ini kurang begitu bagus, karena saya lebih melihat kondisi sideways di M15, M5 itu kelihatan sekali. Mungkin bisa ke M15 saja, Bu Sade. Nah, ini kan sudah, menurut saya sudah cukup menjelaskan kenapa saya kurang sepakat dengan penan, meskipun awalnya saya melihat ini juga, teman-teman. Nah, ini awalnya sebelum candle-candle ini terbentuk, itu kan saya juga melihat hal yang sama. Dan saya jujur sebenarnya pengen share peluang juga, cuman bentar, tunggu dulu deh. Saya pilih sabar dulu, dan ternyata kesabaran untuk tidak segera ambil peluang dan share ke teman-teman ada baiknya. Kenapa? Karena ternyata awalnya kita menganalisa mendapati potensi terjadinya penan, nah ini malah yang ada sekarang sideways. Kok tahu Bose? Gimana caranya kita tahu ini sekarang sedang sideways? Ya, teman-teman harus membiasakan untuk melakukan atau mengidentifikasi swing high dan swing low. Ya, semoga nih teman-teman yang masih pemula di sini bisa menangkap ya. Jadi biasakanlah untuk mengidentifikasi swing high dan swing low-nya, lalu kita tandai. Nah, ini ada satu swing low, satu swing high, satu swing low, satu swing high, satu swing low, satu swing high. Nah, perhatikan strukturnya. Untuk swing low-nya dia semakin tinggi, swing high-nya semakin rendah, tapi di swing low yang ketiga, nah, dia tertahan di sini. Nah, meskipun yang swing high-nya tetap cenderung semakin turun ya. Nah, kemudian swing low yang terbaru ini, nah, dia lebih rendah. Kondisi seperti ini kalau saya sebut adalah kondisi sideways, sekalipun dia memang cenderung menyerupai ya, seolah-olah menyerupai suatu pola atau chart pattern. Nah, itu tanggapan saya terkait penannya, Bos Safin. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh Bos Safin, boleh teman-teman yang lain. Terima kasih penjelasannya, Bosku. Siap, sama-sama Bos Safin. Oke. Ternyata analisa kita sama.
Oh sama ya. Sama. Udah nggak janjian ya. Saya bukan cari enak loh, Bos Anton menjelaskan, saya tinggal bilang sama gitu. Karena tadi sebenarnya saya penasaran nih, penasaran dengan sudut pandangnya Bos Anton ya. Melihat kondisi ini, saya penasaran. Kalau dari awal saya melihat sama, ini jadi penan, tapi ini sudah bukan lagi satu pola penan yang bagus. Karena apa? Karena ya ini dia membentuk low yang baru di sini. Sehingga kalau kita mau anggap ini penan, ya kita mengabaikan ada satu pergerakan harga di situ yang kita abaikan. Sementara kalau kita mau bicara pola harga, ya nggak bisa dong mengabaikan struktur market yang terbentuk seperti ini dengan jelasnya gitu loh. Akan tetapi kalau pakai yang itu sebagai referensi, berarti narik garisnya seperti ini. Nah ini udah sempat breakout dan harga masuk lagi ke sini. Hampir breakout resisten ya, dia turun lagi, masuk lagi ke sini. Nah, sehingga ya saya sepakat melihat kondisi ini kurang bagus untuk dilihat sebagai penan, lebih ke kondisi sideways. Ya, lebih ke kondisi sideways seperti itu. Minum dulu bentar, teman-teman. Oke. Nah, itu reviewnya ya. Sebenarnya tadi maksud saya awal tanya Bos Anton itu kondisi penannya ini loh, tapi sekalian dibahas sampai daily sampai Mohon H4. maaf. Thank you banget tuh. Jangan mohon maaf, thank you banget. Saya tinggal bilang analisa saya sama. Gak apa-apa. Ya ini. Cuman pikir saya tadi itu review yang hari Rebo dulu. Rebo. Yang Rebo itu analisanya udah dihapus ya. Saya agak lupa analisanya masih nggak ya. Tapi acuannya ini ya teman-teman ya. Sudah analisanya sudah saya hapus. Nah, kemarin tuh ini teman-teman. Kita kan ada sell ya. Kita kan ada ambil sell. Nah, kemarin pas kesini kan di TP bareng tuh. Ya, di TP bareng. Ternyata bener nggak jauh dari itu harga naik. Bahkan membentuk pola falling wedge. Ya, membentuk pola falling wedge dan harga berhasil naik. Ya, harga berhasil naik. Terus cukup bagus sebenarnya di sini karena setelah ada pola falling wedge naik, di sini ada pola falling wedge lagi, ya naik lagi, sampai akhirnya ya mencapai high sebelumnya, sampai akhirnya dia turun. Nah ini nih yang kondisi sekarang ini yang menurut saya cukup menarik ya. Kondisi sekarang yang cukup menarik. Ya garis besarnya udah dibahas sama Bos Anton sih. Tapi saya nggak pakai trendline ini, level Fibo ini juga bisa jadi pertimbangan. Cuman kalau kondisinya dia udah bermain-main dalam artian harga itu udah nyentuh level 38, terus naik lagi, terus sempat hampir nyentuh lagi, naik lagi. Nah ini level Fibo ini biasanya udah nggak saya pakai referensi yang 382. Ya, saya udah nggak pakai sebagai referensi. Malahan kita bisa perhatikan struktur marketnya langsung aja. Nah, ini kalaupun narik Fibo yang saya akan pakai itu adalah seperti yang sudah kita buat 2 hari lalu di hari Rebo ya. Level 50 dan 618-nya yang saya akan tandai. Karena di sini ada resisten juga, saya akan tandai seperti ini. Jadi 382-nya saya hapus dulu tandanya. Jadi saya akan tandai seperti ini. Ya. Level Fibo dan juga resisten ya. Jadi satu area ya, satu area di situ. Terus sampai ke 618. 618 ini jadi next targetnya. Ya ini satu area kecil sih sebenarnya. Nih.
Saya referensinya sama ya, lihat sebelumnya ada resisten juga berdekatan, jadi saya tandai sebagai satu satu area. Nah ini juga ada high di sini teman-teman. Jadi saya sesuaikan dengan high high sebelumnya ya. Nah jadi kalau saya ada dua level ini nih yang saya gunakan sebagai acuan ya, acuan. Acuan untuk melihat kalau kita bicara jangka panjang maka masih sangat berpotensi untuk harga turun ke sini atau bahkan turun ke sini. Ya. Bisa jadi terbentuk kondisi ini ya, ada drop jauh seperti ini. Sama halnya di sini, ini naik jauh ya sangat mungkin untuk drop ke sini kan. Kemarin udah sempat kita bahas. Ya ini untuk jangka panjang jadi bisa 2 hari 3 hari sekali baru update analisa, nggak perlu yang tiap hari kalau analisa jangka panjang ya. Oke, kita udah keep itu. Nah yang menarik adalah di level 382 ya, di area-area sekarang ini harga udah sempat nyentuh. Kenapa saya nggak lagi fokus ke 382-nya, karena dengan melihat kondisi di time frame H4, narik Fibo-nya kan di time frame daily, mempertimbangkan pergerakan ini kan jangka panjangnya. 382-nya kan di sini. Kalau di daily ya terlihat beberapa candlestick naik turun kan gitu, 2-3 candlestick. Nah, kita bisa ke H4 untuk melihat lagi, lebih detail lagi, terlihat kalau harga ini ya kondisinya seperti ini. Seperti ini kondisinya. Yang mana saya lebih fokus ke strukturnya. Ini harga turun, itu poin pertama, lebih rendah dari support sebelumnya. Nah, ini poin kedua yang bisa diambil. Poin ketiganya adalah ketika dia naik, bahkan sampai 2 kali kenaikan, ya, bahkan sampai ada 2 kali kenaikan. Di sini harga langsung balik turun lagi, tidak lebih tinggi dari resisten sebelumnya. Poin pentingnya saya rasa ada di situ untuk melihat trennya seperti apa untuk tren mingguan, karena dengan kondisi ini saya akan katakan tren mingguannya mulai berubah dari yang uptrend di sini ya, dari yang uptrend ini ya 2-3 hari terakhir ini mulai berubah ke downtrend, ditandai dengan supportnya semakin rendah, resistennya juga terbentuk semakin rendah. Nah, jadi kalau kita narik garis trendline, nariknya kalau saya nih, saya akan referensinya udah ini yang saya gunakan sebagai referensi. Ini yang saya akan gunakan sebagai referensi. Ya, ini ada satu swing kecil yang saya anggap sebagai satu gerakan ya, satu gerakan koreksi, dia turun ke sini, nah dia lanjut turun lagi. Sama narik Fibo-nya tadi teman-teman kan, kita ada narik Fibo ini. Nah kalau saya tambahin narik Fibo-nya ini bisa jadi pertimbangan penting di sini. Ini bisa menjadi pertimbangan penting. Kenapa? Karena ini kan masih tertahan juga dia. Nah, beberapa kali tertahannya di area ini 50618. Nah ini jadi area koreksi. Ya ini jadi area koreksi. Karena kenapa ini menjadi penting? Karena kalau seandainya mulai ada pembalikan naik lagi di area saat ini, ya ini bisa jadi satu konfirmasi yang berbeda. Yang awalnya kuat turun, dia bisa jadi kuat naik. Dan bahkan bisa cukup tinggi, bahkan sampai all time high sebelumnya. Nah ini mungkin sedikit tambahan seperti itu. Kalau kita bicara peluang gimana? Nah ini peluang ini yang biasanya ditunggu-tunggu ya. Kalau dari saya sih lihatnya yang ini teman-teman. Langsung ke kondisi terkininya ya. Saya langsung fokus ke kondisi terkininya. Masih cenderung sideways.
saya akan lebih memilih untuk harga ini keluar dari kondisi sideways-nya untuk menentukan mau transaksi apa. Apakah breakout resisten atau breakout support. Jadi untuk saat ini kalau teman-teman tanya ke saya nih peluangnya apa, saya akan jawab saya masih wait and see dulu. Jadi tidak akan terburu-buru ngambil peluang untuk saat ini. Ya, karena kondisinya masih sideways seperti ini. Antara ini bisa dibaca sebagai harga turun, mulai tertahan dia kuat naik, atau harga turun dia tertahan di sini membentuk satu pola koreksi, pola tertahan ya, kondisi-kondisi non trading untuk lanjut turun. Ya, jadi kalau saya ini lebih milih nyari konfirmasi tambahan atau validasi lagi. Kemana nih harga ini kuatnya ya, pergerakannya itu kuat kemana? Naik atau turun? Gitu. Itu sih kalau dari saya ya teman-teman ya. Kalau kita bicara peluang harian, jadi nunggu ini breakout dulu. Beda cerita kalau kita siap swing trade. Kenapa saya bilang swing trade? Karena penempatan TPSL-nya bisa jadi jauh banget jaraknya. Ya, bisa jadi jauh banget. Ya, ini kalau mengabaikan kondisi terkininya untuk cari peluang jangka panjang ya. Nggak hanya fokus di peluang hari ini atau peluang pendek-pendek nih. Nggak usah nunggu kondisi sideways-nya terbentuknya akan seperti apa. Kita bisa ngambil sell sekarang, SL-nya di sini. Jadi trading plan-nya seperti ini. Trading plan-nya seperti ini. TP-nya paling nggak di sini. Ini pun jadi rasionya kurang bagus. Rasio TPSL-nya. Kalau target minimal di sini ya, bagusnya sekalian ke sini sekalian gitu. Di area pertama ini sebagai pertimbangan untuk pasang SL plus saja. Ya. Nah, kalau dari saya akan kondisinya akan seperti ini karena kalau memang ini ternyata masih sideways gitu ya. Ini memang ada pola cukup cantik, tapi kalau memang ternyata masih sideways atau menghindari adanya potensi dia koreksi dulu, ya kita harus kasih toleransi SL-nya cukup jauh. Ya kalau dari saya seperti itu teman-teman. Atau ya ini take a risk dengan sama-sama peluang sell ya. Ya kalau kondisi sekarang jujur aja saya tidak melihat satu kondisi yang menginformasikan bagus untuk nge-buy. Kalau seandainya teman-teman ada yang lihat ada peluang bagus untuk buy, boleh di-sharingkan untuk dibahas bareng. Ya, boleh di-sharingkan untuk dibahas bareng. Atau mau ngambil ini pun jaraknya 2000 poin lebih jarak SL-nya dan termasuk satu trading plan atau satu tindakan yang cukup beresikonya itu beresiko trading plan-nya gagal karena kondisinya masih cenderung sideways. Jadi kenapa saya bilang ini termasuk tindakan yang resiko gagalnya cukup besar. Kalau kita bilang beresiko ya mau kondisi apapun kita masuk ke market pasti ada resikonya gitu loh, pasti ada resikonya. Cuman yang saya maknanya resiko yang saya sampaikan di sini adalah resiko gagalnya jadi lebih besar gitu. Karena kalau versi saya nih ini masih kondisi yang cenderung sideways dan belum ada validasi pendukung kalau memang harga ini kuat turun. Ya, dan bahkan kita buat trading plan di H1 untuk cari peluang harian pun ini jarak SL-nya kalau diukur itu sampai 2000 poin. 2000 poin itu jarak yang jauh, teman-teman.
termasuknya jarak yang jauh. Di time frame kecil juga belum ada pola-pola yang bagus untuk dijadikan referensi. Ya, kondisinya Oke, masih. Ya kalau gimana? yang M15 itu kalau descending triangle belum belum bagus juga ya bos ya. M15. Ini kan M15 nih. Nih, atau kita ke Ah, chart baru dulu untuk fokus cari atau bahas descendingnya ya. M15 descending triangle. Descending triangle, saya bahas teorinya dulu ya. Descending triangle itu salah satu pola segitiga. Salah satu pola yang bentuknya segitiga. Bentuknya segitiga. Dengan ciri-ciri kalau descending triangle, supportnya supportnya datar, resistennya semakin turun. Fokusnya di situ. Kalau penan ini resisten semakin turun, support semakin naik, ya. Kalau rising wedge itu antara semakin naik, kalau falling wedge dia semakin turun, ya, support resistennya. Kalau penan ini salah satu naik, salah satu turun. Kalau descending dan ascending, yang satu datar, yang satu naik, atau yang satu datar, yang satu turun. Nah, kalau yang satu datar, yang satu turun, itu disebutnya descending. Jadi polanya dia turun, terus naik turun gini. Menginformasikan kalau sebenarnya harga masih kuat turun. Jadi ketika ada pola-pola descending itu mayoritas untuk pergerakan harga berikutnya itu kemungkinan akan turun ya. Potensinya akan turun. Nah, sekarang pertanyaannya kan apakah di M15 ada pola descending? Untuk resisten saya masih sependapat ya. Dalam artian kelihatan kalau resistennya ini semakin turun. Saya akan tarik seperti ini. Ya, acuannya dua ini. Ini sebagai satu acuan tambahan karena kita bisa lihat sebagai false breakout juga. Ini sebagai acuan yang baru aja terbentuk karena harga naik ke situ langsung turun. Ya, ini untuk resistennya. Jadi saya akan pakai acuan ini karena kalau kita tarik trendline-nya seperti ini, jadi nggak valid menurut saya. Lebih banyak false breakout-nya. Di sini jadi false breakout, di sini jadi false breakout. Nah, jadi saya lebih milih pakai acuan yang baru aja terbentuk ada di sini dan di sini. Ini, dan ini. Ya. Ini untuk resisten. Nah, untuk level supportnya gimana? Nah, ini yang saya tidak melihatnya sebagai descending. Karena kalau ditempatkan di sini, ya ini loh. Terus yang ini mau gimana statusnya? Apakah kita abaikan begitu saja atau gimana? Ya kan? Tapi kalau kita mau kalau ini mau dianggap, ya ini terjadi false breakout, harga naik lagi. Sehingga kalau saya lebih milih melihat ini sebagai kondisi sideways dibanding mungkin melihat kondisi sekarang itu terdapat suatu pola. Kesannya kayak dipaksakan polanya. Nah, ini versi saya. Kenapa ada kata dipaksakan ya? Ini saya kasih bukti nih. Bahkan buktinya bukan dari saya. Buktinya ada dua orang trader yang berbeda pendapat. Yang satu lihat penan, yang satu lihat descending. Kenapa kok bisa gitu? Ya karena kondisinya sideways. Level support resistennya tidak terbentuk dengan rapi sehingga ada yang lihatnya sebagai penan bisa jadi, ada yang lihatnya sebagai descending bisa jadi. Karena level supportnya ini yang tidak cukup rapi ya untuk membentuk satu pola. Kalau versi saya seperti itu. Sehingga saya lebih milih, nah kita lihat ini sebagai kondisi sideways. Karena dengan pembentukan support yang tidak rapi seperti ini, kalaupun nanti breakout resisten, kemungkinan ya bisa jadi akan tertahan di resisten berikutnya di sini, area-area ini. Tertahan di area-area ini, dia turun lagi. Nah, paling nggak menandai level sideways-nya ini bisa jadi gambaran kita kalaupun mau nyari peluang sell ya, ketika breakout resisten trendline ini,
Kita bisa sell, SL-nya pendek aja, targetnya juga eh, bisa kita pertimbangkan untuk pakai target yang tidak terlalu jauh lah. Ibaratnya seperti itu. Nah, kalau dari saya seperti itu, semoga menjawab ya. Karena kalau di NS nih kita lihat pola itu swing swing high swing low-nya itu harus jelas referensinya. Agar apa? Agar tidak terjadi satu kondisi yang satu bilang penan dibenarkan, yang satu bilang descending dibenarkan, yang satu lihat sideways dibenarkan juga. Jadi dibenarkan dalam artian ya jadi tidak ada referensinya kan gitu loh. Nah, akhirnya kan nggak jadi tidak jadi apa ya? Tidak jadi satu analisa ada acuannya, malah ya tadi jadi gambling kira-kira gitu loh. Ya biar biar jangan sampai seperti itu. Gitu. Mungkin seperti itu teman-teman. Untuk terutama tadi yang tanya descending ya. Ini sudut pandang saya nih. Nah, kenapa saya eh, melihat ini kurang bagus juga untuk dibilang descending karena kondisi ini. Dia masih cenderung sideways. Tapi di luar ini mau dikasih nama apapun ya, apapun namanya, kalaupun descending, kalaupun kita mau lihat ini sebagai descending, saya rasa level entry-nya dengan saya lihat ini sebagai sideways itu sama. Sama-sama nunggu breakout. Bagusnya sama-sama tunggu breakout. Mau dilihat ini sebagai sideways di area biru, mau dilihat ini sebagai pola descending, konfirmasi entry yang bagus, yang ideal adalah ketika dia breakout support. Itu baru entry. Entry apa? Entry sell. Kalau belum breakout, mau ini descending sekalipun, ya belum entry juga kan ujung-ujungnya. Karena masih di tengah-tengah dari polanya gitu. Nah itu ya, semoga bisa menjelaskan. Oke, ini untuk XAU USD atau gold, jadi belum ada peluang. Wait and see dulu, sabar dulu teman-teman. Kita sambil next ke pair berikutnya ya. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum next? Sebelum next. Thank you Bos Freya. Tadi ada yang tanya Bos Narko ya. Saya sudah requestkan Bos Narko, ini kapan live trade bareng-bareng lagi? Karena newsnya bulan ini awal bulan depan nih. Mungkin minggu depan udah bisa ditemukan. Tanggal 2 bos NFP. Ya, minggu depan kan? Minggu depan ketemu Bos Narko tuh. Iya, tanggal NFP. Yang nyariin Bos Narko. Kangen Bos Narko ya. Saya juga kangen ya. Tapi saya bukan homo. Disclaimer. Oke. XAU tadi HNS sudah dibahas belum? XAU ada HNS belum ya? Nah ini ternyata ada yang tanya juga, apakah XAU USD bisa dilihat sebagai pola head and shoulder di time frame H4? Oke, ini time frame ini H1, ini H4. Apakah bisa menjadi pola head and shoulder? Mungkin karena tadi ada trendline seperti ini ya. Kalau dilihat sebagai pola head and shoulder, secara garis besar, ya bentuknya terlihat seperti ada head. Ini shoulder pertama, ini head, ini shoulder kedua. Ya. Atau sebenarnya kalau pola head and shoulder itu kondisinya antara dia ini ya, kondisi neckline-nya ini, setahu saya nih, untuk kita lihat secara teori itu pola head and shoulder, antara dia neckline-nya datar atau lebih tinggi sebenarnya. Nah, jadi maksudnya gini, gitu. Jadi ininya lebih tinggi atau ya paling nggak dia datar. Kalau semakin turun seperti ini namanya Quasimodo, pola Quasimodo ya. Ada yang menyebutnya seperti itu. Tapi sama-sama, sekali lagi mau apapun namanya, sebenarnya kok struktur marketnya ini atau ciri-ciri yang terjadi di sini itu adalah ciri-ciri di mana harga ini masih kuat turun.
Ya, masih kuat turun. Nah, masih kuat turun. Kenapa saya nggak terlalu fokus bahas ini karena trading plan-nya tadi loh yang jadi apa permasalahan saya sebagai seorang trader ya. Karena nggak cukup hanya oke ini analisa masih kuat turun terus saya sell gitu. Nah, pertanyaannya iya kalau turun jackpot. Nah, kalau naik jackpot juga gitu loh kalau kita sell di sini ya. Sama-sama jackpot, cuman yang satu jackpotnya kegirangan, yang satu Rungkat. kegaring ya, rungkat tadi. Yang satu girang, yang satu garing. Terperas ininya ya, balance-nya terperas gitu loh. Nah, ini yang menjadi pertimbangan. Jadi makanya saya sering sering kalau saya sharingnya itu, nah kita itu trader nggak cuman analisa buat trading plan, belum stop sampai situ. Setelah buat trading plan ada lagi satu step yang perlu kita lakukan, menilai trading plan ini bagus apa enggak, dalam artian kita itu mau eksekusi kondisi balance kita cukup apa enggak, ketahanan modalnya bagus apa enggak, resikonya seberapa besar gitu. Sebelum akhirnya oke ini bagus saya siap resikonya, eksekusi aja nggak masalah. Termasuk melihat ini sebagai satu apa pola head and shoulder ya. Intinya kan masih kuat turun, bahkan nggak usah nunggu kalau kondisi ini sih ya, ini saya nggak usah nunggu pola head and shoulder-nya terbentuk breakout di sini baru entry, karena kalau kita bicara pola head and shoulder, kondisi entry idealnya adalah menunggu neckline ini atau garis trendline ini, support trendline ini ditembus di breakout, yang mana kita tahu betul sekarang ini masih sangat jauh dari sini, masih sangat jauh. Jadi kalau udah ke sini kita baru entry, bisa jadi itu adalah momen yang kita telat entry gitu. Ya, dan bahkan jadi pola head and shoulder-nya kan masih ya bisa jadi masih proses terbentuk. Cuman menurut saya tadi kurang cantik mungkin polanya ya. Karena yang ini shoulder-nya kecil, yang ini shoulder-nya besar gitu. Jadi kayak nggak imbang. Nggak imbang. Polanya kurang bagus gitu. Malahan nih. Karena kita tahu di sini ada area support juga jadi Fibo. Ini kalau kita hubungkan jadi trendline juga. Nah, ini kita bisa lihat ini sebagai satu pola besar yang terbentuk untuk bisa jadi jangka panjang dia naik. Karena apa kok bisa malah semakin mengadi-ngadi nih sampai ada pola falling wedge terbentuk harga naik. Karena kita perlu ingat, jangan sampai lupa tren besarnya masih naik. Sangat besar kemungkinannya harga ini ketika turun koreksi atau sideways itu membentuk pola-pola yang mana harga akan naik lagi. Karena tren besarnya masih naik. Apalagi ketika kita dapat satu level support yang dari penarikan trendline terus dilihat dari area koreksinya dapat Fibo juga. Nah, ini kan jadi strong support. Kalau memang ini mantul naik, ya malah udah nanti beda cerita lagi, kita cari peluangnya beda lagi. Malah nanti fokus ke buy lagi, kita nyari buy lagi. Setelah di sini buy, di sini sell, ya ini bisa jadi nyari buy lagi nanti. Fokusnya nyari buy lagi untuk jangka panjang. Gitu. Ya, seperti itu. Nih. Ini bisa jadi pertimbangan nih. Acuannya jelas juga ya. Ini di sini dan di sini. Gitu, ada lagi? Ada berita-berita hangat review? Nggak ada ya? Sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut. Ya kita lanjut. Ada apa? Tidak pola LSB atau pola? Ada apa? Pola LSB. Ada gini. Saya jadi
agak bingung dengan pertanyaannya mungkin ya, karena Elliott wave itu akan selalu ada di market. Nah, mungkin mungkin yang tanya dan juga saya itu tidak benar-benar mengerti soal Elliott wave. Nah, kenapa gitu? Karena gini, Elliott wave itu kan suatu cara kita dalam melihat pergerakan harga di market, memetakan pergerakan harga di market dengan cara Elliott wave, dengan teori Elliott wave. Jadi nggak valid kalau kita tanya ada pola Elliott wave, nggak, itu pertanyaan yang menurut saya nggak valid nih. Silahkan dikoreksi kalau saya salah ya, karena tadi saya sampaikan saya tidak expert di bidang Elliott wave, teori Elliott wave, saya nggak expert. Saya pernah mempelajari, pernah mendalami, tapi nggak pakai terus-menerus. Jadi ya wajar saya mungkin ada 1-2 poin yang lupa. Kecuali teman-teman ini ada berapa nih? 74 orang. Setelah ini ada 50 orang atau paling nggak separuhnya 40 orang lah yang request mau Elliott wave. Saya buka buku lagi, pelajari beberapa jam. Besok kita minggu depan ya, lebih tepatnya kita webinar untuk bahas Elliott wave, saya mau. Nah, kenapa saya bilang nggak valid ada pola Elliott wave? Karena Elliott wave itu bukan bicara suatu pola. Harga mau bergerak naik turun bentuknya bagaimanapun, ini bisa dilihat dengan Elliott wave. Ya, selalu bisa dilihat dengan Elliott wave. Bahkan kondisi harga bentuk symmetrical triangle sideways nggak berbentuk pun itu bisa ditandai dengan poin-poin atau gelombang-gelombang Elliott wave. Wave itu gelombang, Elliott itu ya namanya penemu, jadi Elliott wave ya, gelombang Elliott. Apakah di sini ada pola di kenaikannya? Tidak ada. Tapi dengan Elliott wave kita bisa kasih tanda ini satu gerakan, ini gerakan kedua, gerakan ketiga paling panjang, terus ada 1, 2, 3 gerakan koreksi, dia naik lagi, ini jadi satu gerakan. Nah, seperti itu gambaran besarnya Elliott wave seperti itu. Ya, turunnya ini apakah ada pola? Ya, kalau saya nggak lihat ada pola, tapi dengan Elliott wave bisa dibaca. Elliott wave itu dalam satu gerakan biasanya terdiri dari 5 gelombang. Gelombang pertama, gelombang kedua, 3, 4, 5 sampai akhirnya satu tren itu berakhir. Terus apa yang terjadi? Pergantian tren. Nah, jadi ini setahu saya seperti itu. Cuman secara mendetail penamaannya seperti apa ya tadi saya karena nggak pernah buka ini ya nggak pernah praktekkan, jadi perlu buka buku dulu lah, ibaratnya seperti itu. Nah, itu benar nggak teman-teman yang mungkin di sini 70, 80, hampir 80 orang, ada nggak yang pakai Elliott wave? Benar nggak statement saya? Elliott wave itu seperti ini pun bisa dilihat dari pakai Elliott wave. Apakah ada pola? Nggak ada pola. Kalau bicara pola lebih ngarah ke ada bentuk-bentuk tertentu kan, ada pola gitu. Nih misalkan pola yang berulang, rising wedge, harga turun, ya. Baru-baru ini juga ada rising wedge seperti ini. Di time frame berapa ya? Rising wedge. Ada nggak ya? Kayaknya kemarin itu kita ada lihat M15 ini. Nah, ini di time frame berapapun pola-pola rising wedge seperti ini ya menginformasikan dia turun gitu. Pola. Ya, kalau dari saya seperti itu sih menanggapi terkait Elliott wave ya. Elliott wave. Boleh mau tambahin banyak juga boleh pesan. Ya, saya menambahkan ya. Dikit aja Bos Ade, nggak usah banyak-banyak. Gini teman-teman ya, sama halnya seperti Bos Ade, saya juga pernah mempelajari Elliott wave. Kesimpulannya sama juga kebetulan. Saya tidak menerapkan itu di teknik analisa yang saya gunakan, termasuk di Chartis. Kenapa? Karena menurut saya sendiri Elliott wave itu kompleks. Karena sejauh saya pelajari itu ada 11 turunan dari satu teori Elliott itu nanti ada 11 macam. Ya, nanti ada yang modelnya permulaan
mengidentifikasi pergantian tren dengan adanya divergence misalkan. Kemudian nanti naik gelombang 0 ke 1, itu harus jarak berapa? 1 ke 2, ini koreksi sampai berapa? Banyak sekali yang membuat aturan-aturan atau protokol terkait Elliott Wave. Sehingga saya pada akhirnya, wah ini terlalu rumit, sehingga saya tinggalkan dan so far itu menjadi wawasan saya. Dan yang kedua adalah Elliott Wave itu bisa kita temukan di time frame manapun seperti yang Bos Adi sampaikan, karena itu juga apa ya, secara fraktal berlaku. Maksudnya secara fraktal tuh begini, misalkan teman-teman di daily menemukan satu pola seperti ini, gelombang pertama, nah ini kedua, kemudian ini ketiga, ini keempat, nah ini kelima. Ini nanti kalau teman-teman pecah, misalkan ya, ini satu gelombang koreksi yang saya tandai pakai kotak warna biru ini, di dalamnya ini nanti ada lagi pola, bukan pola, apa, struktur market Elliott Wave. Jadi ini kalau dipecah di time frame lebih kecil, nah misalkan ini di dalamnya gitu ya. Nah, itu nanti akan ada lagi. Nah, gelombang 1, 2, 3, 4, 5 sampai selesai. Ya, di dalam kotak ini. Nah, seperti itu maksudnya. Betul. Itu nanti ada lagi, betul sekali. Itu sampai time frame berapapun ada seperti itu, dan penerapannya saya bingung gitu loh. Ini kita mau pakai yang mana? Ya. Jadi makanya saya sebut itu juga ada hubungannya dengan fraktal. Jadi mau dipakai di daily bisa, turun ke time frame 4 bisa, H1 dan seterusnya. Nah, seperti itu tambahan dari saya. Oke. Nah, ini pernah belajar tapi makin mumet ya, karena memang tidak mudah ya Elliott Wave. Bagusnya itu kayak kita ada basicnya dulu baru ke Elliott Wave. Kalau langsung Elliott Wave, saya rasa mungkin akan tantangannya akan lebih semakin menantang untuk memahaminya ya, karena tiba-tiba langsung tadi apa 11 turunan. Wah, gimana? Satu keturunan aja belum terbentuk ya. Iya kan? Ibaratnya ini kita hidupnya nikah aja belum disuruh 7 turunan ya. Turun 11 turunan ya. Anak satu aja belum ada kan gitu. Ya, calon istri aja belum ada kan gitu. Ya pasti mumet. Kecuali udah punya istri nih, udah punya anak, mungkin membayangkan punya 11 turunan, oh kebayang gitu ya. Ya itu yang eh, apa konsepnya mungkin seperti itu ya. Eh, pelajari basicnya dulu, paham do teori, baru nanti Elliott Wave. Menurut saya seperti itu. Tapi mungkin ada yang langsung ke Elliott Wave ya. Akhirnya tadi mumet tadi mungkin. Oke. Boleh silahkan sambil ke USDJPY ya. Tadi kan udah cukup lama di Gold. Sambil ke silakan kalau mau tanya. Oke, kita lihat USDJPY ini analisa kita sebelumnya ya. Sambil nunggu pertanyaannya dikirim, saya review USDJPY. Ini analisa kita sebelumnya ya. Dan harga masih tertahan di sini karena memang strong support. Strong support yang kita bisa lihat referensinya ada di sini ya. Untuk melihat ini sebagai strong support, dan bisa dilihat harga tertahan di situ, ada pantulan naik tapi belum jauh naik ya, naik kecil lah di sini lah, ada penolakan kecil di sini, dan kenaikannya ini belum bisa dikatakan sebagai satu kenaikan yang besar karena ya trennya masih downtrend. Tadi kan tadi analisa di time frame weekly nih ya, untuk lihat garis besarnya seperti apa sih gitu. Kalau kita turun ke daily ya, ini belum mempengaruhi tren bulanannya dia di USDJPY. Jadi tren selama 4 bulan terakhir ini downtrend, masih downtrend. Tapi kalau kita bicara di bulan kelima, bulan keenam sebelumnya, ini bukan downtrend. Jadi dia memang sempat uptrend. Nah, 4 bulan terakhir ini baru downtrend. Ya, downtrend. Karena dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, sampai dengan saat ini
resistennya masih semakin turun. Kita bisa lihat dari situ atau lihat supportnya juga ini masih semakin turun. Jadi kondisinya masih downtrend ya. Ini bisa cukup rapi nggak nih? Kalau bisa cukup rapi bagus nih jadi referensi nih. Nih. Nah, kadang hal-hal seperti ini tidak kita sadari. Bahkan saya sendiri pun baru ngeh ya, baru baru apa ya? Baru memperhatikan kalau ternyata ada support yang cukup kuat juga nih yang terbentuk di tiap bulannya. Di tiap bulannya dari awal mula penurunannya di atas sini, dia nyentuh sini, nyentuh sini, nyentuh sini, nyentuh sini naik lagi. Jujur saya jarang narik garis trendline, jarang narik garis trendline untuk mencari support di kondisi downtrend. Saya fokusnya kalau kondisinya cenderung turun nih, saya fokusnya nyari resistennya dulu. Gitu. Nah, ini kan malah resistennya yang pembentukannya kurang rapi ya. Tapi ini masih secara struktur market masih semakin turun. XAU udah XAU. Sorry teman-teman, kita tengok dulu XAU ya. Mana XAU? Udah breakout ya. Bentar. Oh, udah telat ini teman-teman, udah breakout plus udah telat. Udah breakout plus udah telat. Tapi pembahasan kita di sini di mana ya? Tadi di sini ya. Ini berarti valid ya. Dia kalau breakout support ya berarti kuat turun. Tadi kita ada bahas di mana sih kok kayaknya hilang ya kotaknya itu. Oh, di sini ya, tadi di sini ya. Di situ. Nah, ini berarti kuat turun nih teman-teman. Cuman saya nggak akan paksakan entry karena menurut saya udah telat. Kecuali teman-teman tadi yang lebih cepat nginfo, bahkan lebih cepat nginfo ke saya ini udah breakout support ya ini bisa entry. Karena Udah memang masuk sih. udah masuk ya Iya. puji Tuhan. Syukur lah. Alhamdulillah bisa makan pecel lele. Alhamdulillah. Kemarin nggak dapat Nah, udah ini udah dapat berapa poin ini? 1000 poin. Pecel lelenya dapat 2 porsi lah. 1000 poin. Ya ini. Ya kalau ragu bisa pasang SL plus gitu aja. Jadi meminimalisir resiko. Ya dia breakout support. Tapi melihat kondisi ini seharusnya harga ini masih kuat turun ya teman-teman ya. Untuk target ada di sini. Ya, kalau ada yang tanya target dan batasan resiko, untuk batasan resiko saya akan saya buat pas di sini aja. Nggak masalah. Yang ada entry ya, yang untuk yang sempat ngambil peluangnya. Nah, ini juga ini ya sabar ya Bos Safin ya kalau nyari momen margin tadi. Karena kayak gini susah. Jadi menurut saya sendiri kalau mau dapat momen full margin ya itu mungkin saya nggak bisa terlalu banyak penjelasan atau terlalu banyak pair yang dianalisa. Karena nangkep momennya itu apalagi kondisi ya, breakoutnya ini langsung breakout turun 1000 poin gitu. Ya ini baru mau entry ya udah telat 1000 poin. Kalau saya lebih milih nggak ngambil peluangnya daripada resiko saya ketambahan 1000 poin gitu. Iya kan? Nah, daripada resikonya saya baru entry di sini sama seperti resiko saya kan nambah 1000 poin kalau pakai trading plan ini ya. Atau kalau misalkan saya resikonya nggak mau 1000 poin, maunya pendek, nggak mau ketambahan 1000 poin, maunya kalau tadi 2000 ya tetap 2000 misalkan di sini. SL-nya jadi di sini. Ini sama-sama 2000-nya. Apa mau pasang SL di sini? Kalau saya sih enggak. Saya skip dulu. Kalau mau SL-nya di situ. Dengan mungkin membayangkannya itu, SL-nya pendek, resikonya kecil ya. SL pendek, resiko kecil benar, tapi resiko SL ini akan disentuh itu menjadi besar gitu loh. Ya, jarak SL-nya pendek, tapi resiko kena SL-nya jadi besar ya. Buat apa kan sama aja. Gitu. Tapi kalau pakai SL yang di atas ini,
resiko kena SL-nya kecil, tapi kalau ternyata kena SL, ya resikonya jadi besar karena jaraknya jauh gitu. Nah, ini balik ke harga entry ya. Nah, mungkin kita bisa prepare kalau mau entry teman-teman. Wait. Ini kalau mau entry resiko 2.700-an hampir 3.000 poin. Untuk yang belum entry silahkan dipertimbangkan dulu resikonya. 3.000 poin itu bukan poin yang seperti 30 poin atau 300 poin. 3.000 itu besar, teman-teman. Katakanlah kita entry dengan 0,01 lot. Ternyata sampai 3.000 ya. Dikali 3.000 itu secara resiko ya, 30 dolar bosku. ya resiko lossnya bisa sampai dengan 30 dolar. Hanya dengan 0,01 lot loh ya. Bisa sampai 3.000 dolar. Jadi dipertimbangkan dulu sebelum entry. Kalau teman-teman ada yang udah entry, saya nemenin, tapi pakai lot kecil sama kayak kemarin Gas ya. entry bosku. Karena jarak SL-nya jauh, jadi saya akan tetap ambil peluangnya, tapi dengan lot yang kecil aja. Kemarin Berarti, momen apa Bos, ya kita? kalau kalau yang H1 nanti tuh kebentuk Mm-mm. apa? Falling wedge gak? Falling wedge. Kalau kayak udah kayak gini, bos ya. Bisa jadi. Nah, oleh karena itu kan penempatan apa namanya? Pakai SL itu jadi penting karena apa ya? Menghindari adanya resiko yang bisa terjadi. Falling wedge gini gitu misalkan. Bener nggak? Yang dimaksud ini apa yang mana? Iya, benar. Nah, sama saya pun melihat. Jadi ketika bosnya bilang bisa falling wedge, saya langsung nangkep maksudnya gimana. Tapi kenapa saya nggak terlalu fokus di falling wedge ini? Karena lebih banyak faktor-faktor yang mendukung kalau harga ini memang masih kuat turun gitu. Kalau kita bicara falling wedge ini kan terlalu cepat kita kalau lihat ini akan jadi falling wedge. Terlalu dini lah untuk melihat ini sebagai falling wedge. Ya. Bisa jadi. Bukan berarti nggak mungkin terjadi ya, bisa jadi. Cuman saya lebih lebih fokusnya melihat peluang sell ini karena faktor-faktor yang sudah dibahas tadi ya, untuk jangka panjang dia masih downtrend, terus ini ada kondisi yang cenderung sideways, dia breakout support. Nah, saya lebih fokus ke poin-poin itu. Melihat kalau dari daily tadi kita ukur target koreksinya masih bisa ke sini gitu. Nah, itu yang membuat saya mengambil peluang sell gitu. Kecuali seandainya kita kan ini sell. Seandainya terus harga ini nanti kalau kita mau tarik seperti ini, seandainya terjadi pantulan di sini dan malah breakout resisten. Nah, itu boleh aja kalau teman-teman mau, boleh aja jadi pertimbangan untuk cut loss. Ya, di cut sebelum kena SL itu bisa dilakukan. Karena resistennya juga ini menurut saya kurang bagus yang di sini. Yang di sini ini. Kalau kita mau lihat ini sebagai satu, harusnya kan gini. Nah, jadi makanya poin-poin pantulan harga yang kita mau jadikan acuan itu jadi sangat penting ya di sini ya perannya. Untuk melihat apakah ini memang polanya cukup bagus atau kurang bagus, polanya kurang rapi, lebih baik kalau polanya kurang rapi lebih baik skip dulu gitu misalkan. Gitu. Kalau saya lebih ke situ sih. Jadi nggak terlalu banyak pertimbangan tambahan. Walaupun saya tahu ada potensi-potensi itu. Bukan berarti terus saya sembunyikan ke teman-teman, nggak saya sharingkan, nggak. Kalau di semua disampaikan, pertimbangan Elliott Wave, pertimbangan ini, saya nggak jadi entry sell, nggak jadi running profit ini. Ini kan kebetulan pas running profit ya, nggak jadi running profit gitu. Karena resiko itu selalu ada.
Tinggal kita mau minutes-nya seperti apa dan kita bisa konsistennya itu pakai cara yang apa gitu. Ya ini syukur udah entry, udah running profit ya, sempat balik ke entry level tadi. Ya semoga berhasil lanjut turun. Saya udah ambil sell, jadi saya akan hold sesuai plan dengan take profitnya itu karena rasionya lebih dari 1:1 juga, saya akan pakai TP terdekatnya di 274646 lah. Kok 27? 324646. Kok 27? Ini mimpi saya. Mabuk ini saya ngelindur. Bisa-bisanya 27 itu dari mana? 324646. 27. TP di sini TP nih. 324646. SL-nya acuannya high-nya di sini. Kalau dari histori harga ini high-nya ini jadi acuan TP-nya. Jadi kalau harga berhasil turun sampai high-nya itu kita TP aja. Karena kalau kita bayangkan nih, kita ilustrasikan seandainya memang kuat turun ya, harga berhasil turun misalkan. Katakanlah jangankan ini langsung turun, misalkan 2-3 candle berikutnya baru turun gitu. Tek 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 gini berhasil turun. Nah, ini kan selain resisten become support, kena support trendline juga, ada di area Fibonacci juga. Lebih baik kita TP transaksi sell kita daripada kita hold terlalu lama gitu. Dengan resiko harga balik arah ya. Gitu. Sehingga ini bisa jadi pertimbangan untuk target TP-nya. Ya ini seperti ini dan saya akan biarkan dia running ya sambil kita ke USD JPY. Kita harus adil teman-teman. Banyak yang request pair lain juga. Walaupun saya juga ini ya punya ketertarikan lebih sama XAUUSD. Oke, USD JPY. Kita tadi sampai ke daily melihat ada cukup support trendline yang cukup bagus di sini terbentuk. Dengan kondisi harga ini masih dalam kondisi downtrend ya, tapi resisten trendline-nya dari poin-poin resistennya tidak terbentuk dengan rapi, jadi tidak perlu dipaksakan untuk gambar garis juga sih. Intinya ini harga masih downtrend ya, downtrend. Terus kalau bicara peluang gimana? Nah, kita coba lihat kondisinya. Peluang harian, saya akan lihat daily dulu ya. Daily dulu saya akan menyimpan informasi kalau ini downtrend dan juga kondisi 1 bulan terakhirnya itu downtrend kuat juga. Jadi kenaikannya ini saya akan lihat sebagai potensi koreksi aja untuk harga ini lanjut turun lagi. Oke, seandainya hanya koreksi bisa sampai mana? Kan gitu. Kita bisa tarik Fibonacci dari sini ke sini. Ya, ini penarikan Fibonacci yang pertama yang saya lakukan karena melihat di sini ada koreksi ya. Jadi saya nariknya dari sini ke sini, saya tarik. Seandainya memang ini koreksi, maka target terdekatnya untuk harga ini koreksi ke sini. Ya, target terdekatnya. Selain itu area Fibonacci kita bisa lihat juga dengan jelas ini bisa saja menjadi support become resistant. Nah, di area ini. Ya, support become resistant. Nih, ini informasi di daily yang bisa kita ambil. Atau kita bisa pertimbangkan tarik Fibonacci-nya seperti ini untuk lihat area cluster ada di mana gitu area clusternya. Mungkin ini bikin teman-teman bingung ya.
untuk yang belum sempat dapat webinar soal Fibonacci. Jadi untuk melihat satu gerakan harga, teman-teman, ketika ada pembentukan swing high atau swing low kecil di tengah-tengah kenaikan atau penurunannya, itu kita bisa abaikan sebenarnya. Jadi melihatnya itu ini satu gerakan. Sehingga boleh aja ini kita anggap satu gerakan yang mana ketika ini koreksi ya ngukur Fibonacci-nya dari sini ke sini. Dengan tidak mengabaikan juga ada pergerakan kecil di sini, gitu loh. Sehingga saya narik Fibonacci 2 kali untuk dapat pertimbangan lebih mendetail aja gitu, ya. Biar teman-teman nggak bingung, wah ini kok narik Fibonacci 2 kali referensinya beda semua, gini, ya. Ini saya tarik seperti ini. Untuk level target koreksinya ya yang penarikan ini ada di sini. Ya, ini cukup bagus juga karena support become resistant juga yang di atas ini ya. Kalau level 50-nya ya berdekatan dengan area koreksi tadi, jadi saya nggak akan terlalu fokus ke situ. Dan area 382-nya kalau memang masih kuat turun ada di sini. Jadi ini, nah di daily, sehingga di daily saya akan dapat informasi yang bisa saya olah adalah seperti ini. Target terdekatnya bisa naik sampai sini. Kalau memang masih lanjut naik, next targetnya bisa ke sini. Dengan kondisi kenaikannya hanya sebagai pergerakan koreksi sebelum dia turun lagi. Jadi antara koreksi ke sini atau ke sini. Ya, jadilah kita dapat gambaran besarnya ya antara dia mau ke sini atau naik dulu sampai sini sebelum turun. Nih, gambaran besarnya seperti ini. Ini untuk pergerakan jangka panjangnya lah. Kalau kondisi terkininya gimana? Oke, kita cek ke time frame yang lebih pendek lagi. Keempat, lihat pergerakan harga lebih mendetail lagi. Kondisinya gimana sih? Oh, ternyata memang benar di area ini tertahan beberapa kali. Jadi resisten juga ternyata sebelumnya. Sehingga ya sangat memungkinkan ketika masuk sini harga turun lagi. Ya. Oh, di sini juga iya support. Ya. Jadi kita di time frame yang lebih kecil bisa dapat pergerakan harga lebih detail, dapat informasi yang lebih mendetail lagi. Terus di H4 kita bisa lihat di tengah-tengah kenaikannya, ini memang di minggu ini mengalami kenaikan ya, H4 di USD JPY ya. Satu minggu ini memang harga bergerak naik, tapi mulai terlihat tertahan dia. Nah, terlihat mulai tertahan ini kenaikannya ini. Ini bisa menjadi satu hal yang cukup menarik nih. Ini kalau saya lihat mulai tertahan. Dapat gambaran besarnya dulu sih di H4. Kalau mau ya kita coba cek ke time frame yang lebih kecil lagi. Untuk apa? Melihat lebih detail lagi apakah benar itu jadi swing dan swing high, swing low ya yang bisa kita tarik gitu loh. Yang kita bisa tarik ininya. Trend line-nya. Nah, ternyata masih bisa kita tarik trend line-nya seperti ini. Dengan analisa, ya dengan analisanya nih kalau saya dapat informasi seperti ini, maka untuk sekarang saya melihat masih ada potensi harga ini akan naik dulu, tapi kemungkinan nggak jauh naiknya. Ya, jadi masih berpotensi untuk ngikut tren mingguannya, uptrend. Kemungkinan hanya sampai area warna biru ini sebelum dia mengalami perubahan tren dan bisa turun cukup jauh karena mengikuti tren jangka panjang. Ya, dari saya seperti itu. Nah, kalau kondisi di H1 yang bisa saya lihat adalah kondisi ini yang masih cenderung sideways, mirip dengan gold ya dia. Seolah-olah descending tapi kita nggak tahu dia breakout atas atau bawah nih. Jadi saya akan tandai seperti ini melihatnya harga ini cenderung sideways. Dengan pola mingguannya, ya pergerakan mingguannya itu membentuk satu pola juga nih, tapi masih proses. Bisa jadi nih skenarionya adalah dia di sini koreksi kecil naik dulu ke sini. Baru nanti dia masuk area warna biru ya, baru dia turun dan akhirnya turun cukup jauh.
Jadi saya akan tandai lebih detail, ada kemungkinan seperti itu. Nah, ini untuk USD JPY. Secara peluang untuk saat ini saya tidak akan terburu-buru untuk mengambil peluang karena ya kondisinya menurut saya masih nanggung sih. Mending dia cari sell di resisten atau sell ketika breakout sekalian kalau saya ya. Gitu. Ya ini untuk USD JPY. Ada yang mau ditanyakan? Malah happy cuan, terjun, gold cuan. Ini dulu USD JPY dulu teman-teman. Udah pasang SL plus saja atau kita kan udah pasang SL, udahlah ditinggal aja lah. Coba membiasakan ya, tinggal aja. Set and forget. Asik. Kan saya udah pasang SL 2000 poin. Berapa tadi? 3000. Hampir 3000 poin. Tidak akan SL-nya jadi 4000 poin nih versi saya nih. Jadi saya udah kebayang saya entry 0,01 SL 3000 poin. Jadi kalaupun loss ya setara kurang lebih $30. Nggak akan jadi $300 itu. Jadi saya bisa dengan cukup tenang ya untuk hold itu. Tapi ini Bos Hafin komentar saya jadi ingat ada beberapa teman kita yang kena slippage ya. Ini lagi saya update sekalian. Ini sudah saya bantu follow up teman-teman. Tinggal tunggu hasil ya karena masih dicek kok bisa slippage-nya cukup besar. Itu karena apa gitu ya? Termasuk Bos Hafin kena ya? Ada kena ya slippage ya. Saya juga kena slippage, cuman pas news itu tahun lalu saya kena slippage 2 kali yang cukup lebar. Ya begitulah kena resiko ketika marketnya volatile. Oke, ini yang kangen Bos Narko ini udah chat saya udah direspon nih. Minggu depan kita jadwalkan. Oke, siap nanti bisa diatur gitu katanya Bos Narko. Oke. Oke teman-teman, sambil lanjut ya. Ini USD JPY. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih? Yang request USD JPY? Request USD JPY? Biasanya sih Bos Poni ya. Bener nggak? Poni, namanya Poni kalau nggak salah. Atau jangan-jangan punya usaha tukar mata uang USD JPY. Karena saya perhatikan pasti requestnya USD JPY. Atau memang USD JPY ini termasuk pair favoritnya nih? Oh, sudah jelas Bos. Oke, siap. Jangan-jangan punya money changer ini. Ini money changer. Oh, fokusnya trade di USD JPY dan gold ya. Oke. Berarti perkiraan saya salah. Ya hanya ini ya, hanya intermezzo aja. USD JPY. Biasanya saya banyak sharing itu kebanyakan favoritnya trader itu kalau nggak gold GBP JPY malahan ya. Gold GBP JPY atau ya umumnya untuk forex euro USD, GBP USD. USD JPY salah satunya tapi cukup jarang yang benar-benar fokus di situ. Ini menarik sih. Menarik. Oke, ini untuk USD JPY. Kalau saya nggak terburu-buru ambil peluang ya. Alasannya karena kondisi ini masih sideways, ada kemungkinan naik. Mending tunggu dia cari peluang sell sekalian di atas atau tunggu dia breakout, membentuk pola, malah kita bisa sell dengan target cukup jauh dan konfirmasi yang lebih valid gitu. Ini USD JPY. Next. Nah, sebelum next, bolehlah kita tengok dulu. Saya juga pingin nengok, tapi jangan ibaratnya ini teman-teman ini kayak manas-manasin tengok gitu. Sudah running profit, tengok gitu. Tembus Bos. Tembus ya. Nah, ini tembus. Iya, tembus apanya tembus? Ininya tadi. Nah, ini alasan saya kenapa yang pola falling wedge ini tidak saya sampaikan karena polanya memang tidak terlalu bagus sih. Nah, akhirnya kan kita mau gambar pola falling wedge pun ini udah ditembus support trendline-nya. Dan kita sudah running profit 1.500 poin, happy cuan teman-teman. Nah, yang mau beli nasi lele tadi beneran nih dapat 2 porsi beneran nih.
Kalau tadi mungkin satu porsi ya masih di sini. Lebih besar. Ini udah 2 porsi. Lebih, saya dapatnya di atas ya. Ya kalau dapatnya di atas 10 porsi, bosku. 3 porsi. Dapat 3 porsi dapat ini porsi keluarga. Nah, itu benar. Porsi keluarga. Oke. Oke ya ini teman-teman ya pecel. Nah kalau pecel lelenya terus terus plus kopi plus rokok ya 1 porsi. Nggak jadi 3 porsi. Ya bener jadi ya kalau ada plus rokok lah harga rokoknya seharga pecel lele. Belum lagi ngopinya di kafe ya. Harga kopinya seharga pecel lele juga. Jadi dapat 1 paket ya. Nggak jadi 3 porsi pecel lelenya. Oke, kita ke USD CHF. Lanjut. USD CHF trading plan kita masih sama dan sudah berhasil kena TP1. Ini trading plan yang kita buat untuk swing trade ya. Nih teman-teman, TP1 ya. Dapat. Nah, berarti analisanya masih sesuai. Bahkan kita ini menjadi salah satu pembuktian kita mau day trade, mau swing trade. Kalau chartis kita back to basic itu ya bisa-bisa aja kita mau pakai di bahkan pertimbangan analisanya itu di weekly ya, tetap bisa. Kondisinya untuk saat ini gimana? Mirip dengan USD JPY teman-teman. Untuk USD CHF ya, ini kondisinya mirip USD JPY. Cuman di sini udah lebih jelas ya polanya. Lebih jelas. Nah, nih, ini lebih jelas. Ya, kalau sekarang sih saya nggak akan terburu-buru nge-buy. Saya tidak akan ngambil buy karena oke, dia memang naik, saya setuju. Kalau dibilang ada peluang buy juga bisa. Kita buy di sini, SL pendek aja, target pendek di sini bisa. Cuman dengan pola yang terbentuk seperti ini, ciri-cirinya saya rasa cukup jelas ya, proses pembentukan pola rising wedge. Apalagi secara analisa swing trade, saya ada trading plan yang mengatakan ini itu udah masuk area TP. Yang mana kalau masuk area TP sama dengan yang awalnya naik berpotensi memantul turun, kan simpelnya seperti itu. Oleh karena itu saya ada trading plan swing trade buy TP-nya di sini. Karena ada potensi dia memantul turun di sini. Diikuti pola seperti ini ya kondisinya mirip USD JPY. Mungkin saya akan lebih milih yang mau take a risk bisa buy di sini dengan SL di sini ya, targetnya bisa di atas ini. Ya mungkin TPSL rasio 1:1 ya USD JPY. Saya akan buat di lembaran yang baru aja di sini. Biar lebih jelas H4. Jadi pertimbangan H1 ya tadi ya. Pertimbangannya ini teman-teman. Jadi kalau saya akan pakai ini sebagai pertimbangan, tek 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 di sini tek 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 ya. Karena trennya masih naik walaupun ada polarizing wedge ya. Kalau bicara peluang sekarang, kalau mau nge-sell menurut saya itu tindakan yang terlalu terburu-buru karena trennya jelas-jelas masih uptrend dan pola rising wedge-nya belum di breakout supportnya. Jadi kalau mau nge-sell itu terburu-buru lah. Lebih baik malah follow trend aja dengan batasan risiko di sini, karena kalau level ini tersentuh lagi, maka secara tidak langsung pola rising wedge-nya terbentuk. Dengan target ya ini tadi kurang lebih 1:1. Kalau saya skip dulu ya. Kalau secara peluang saya cenderung nyari buy, tapi ini trading plan ini atau peluang ini saya nggak ambil dulu karena mulai masuk area strong resistance ya, dan ini polanya itu proses pembentukan pola rising wedge. Saya lebih milih kalau peluang nih mirip dengan USD JPY, lebih milih tunggu kalau memang jadi rising wedge ya, tunggu dia breakout dulu untuk ngambil peluang sell. Seperti itu untuk USD CHF. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bitcoin ya, nanti Bitcoin di list dulu ya. USD JPY sudah, USD CHF sudah, XAU USD sudah pertama, habis ini Euro USD.
Euro USD kita ada trading plan. USD CHF dah ya. Sambil lanjut ya. Nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan, mungkin karena live-nya kadang live itu memang sedikit nge-lag, disampaikan aja nanti kita ke USD CHF lagi nggak apa-apa. Kita ke mana? Euro USD. Nah, nih trading plan yang kemarin kita buat, yang masih hold ya masih running profit juga, dan ternyata kondisinya cenderung sideways setelah kita ada ambil sell ya. Kondisi sekarang gimana? Potensinya seperti apa? Sekarang kondisinya yang saya lihat ya tadi cenderung sideways. Nah, ini coba cek dulu ke H1, lihat lebih detail lagi. Ya, ini nah, ini kalau ini dibilang pola descending mungkin saya masih oke ya dengan kondisi ini. Dia nyentuh sini naik, nyentuh sini dengan harapan dia langsung turun, ternyata masih sideways, membentuk kondisi non trending ya. Cepet banget, dia masih naik turun di sini. Ya, dengan kondisi seperti ini, kalau misalkan ada teman-teman yang masih nge-hold sell dari trading plan 2 hari lalu, silakan pertimbangkan untuk di-cut profit. Atau yang masih mau hold posisi ya, bisa tetap hold posisi sesuai trading plan dan bisa pantau level ini. Ini kalau di breakout, maka dia bisa turun bahkan cukup jauh. Tidak hanya ke sini. Tapi kalau peluang baru di kondisi saat ini, saya belum melihat peluang baru karena kondisinya juga masih cenderung sideways. Ini mungkin mata uang USD ini lagi dalam fase cukup stabil sesaat ya. Dalam periode sesaat, fasenya ini masih masuk fase yang tenang dulu. Karena mirip-mirip pergerakan di USD CHF, USD JPY, dan Euro USD. Kemungkinan besar dipengaruhi oleh kuat lemahnya USD. Bos Anton ngangguk, berarti saya tervalidasi. Ya ini. Jadi ini juga kalau saya sih belum lihat peluang yang cukup bagus ya. Belum lihat ada peluang baru yang cukup bagus. Euro CAD, kita belum buka Euro CAD. Mungkin ya udah dibuka tutup gitu. Sambil lanjut ya teman-teman ya. Sambil lanjut Euro CAD. Euro CAD. Ya ini saya bentar, saya berusaha mengingat ini kondisinya mirip dengan XAU USD kayaknya ya. Iya, kondisinya mirip dengan XAU gini. Miripnya itu di sini, teman-teman. Nah, saya mengingat-ingat dulu. Turun terus naik seperti ini loh. Nah, history repeat itself. Jadi memang pola-pola harga itu cenderung berulang. Ini sekarang ada peluang sell. Habis ini saya buatkan trading plan-nya ya. Kita tengok ke XAU USD dulu. Karena ini cukup tenang, jadi nggak usah terburu-buru. XAU USD yang saya maksud itu di sini. Ini saya nggak mencari alasan untuk nengok transaksi loh ya. Jangan memfitnah saya. Bentar, ini saya hilangkan aja trade level lah. Ya. Ini yang saya maksud. Dia habis naik kenceng, turun kenceng juga, terus cenderung berpotensi turun.
ya, mirip kan? Potensi turun, dia habis naik kenceng, turun kenceng. Nah, ini mirip kondisi polanya ya, mirip di Euro CAD. Cuman ini diawali atau diikuti kondisi sebelumnya itu cenderung sideways ya. Dia naik, turun, habis itu. Nah, ya fokus saya akan ke sini sih. Kenapa tadi saya bilang lihat ada peluang sell ya karena ini. Karena ini sebenarnya fokusnya di sini. Mau ambil sell nggak nih? Ayo, ayo. Mau ambil sell nggak? Ya masih belum telat sih. Masih belum telat. Masih oke. Dia breakout ini. Ini cukup bagus ya karena sebelumnya apa ada penurunan yang cukup signifikan satu arah, turun satu arah. Ini sideways. Ini bisa jadi satu area support. Ayo gimana nih? Sell nggak nih? Kalau memang turun keburu telat. Kalau memang turun. Kalau naik ya berarti nggak telat kena SL kita berarti kalau naik. SL-nya di sini. Kalau ini terlalu pendek sih. SL kalau kalau yang di sini ya, menurut saya terlalu pendek. Resiko spreadnya kan juga cukup jadi pertimbangan juga ya. Ada spread kan. SL di sini. Nah, cuman rasionya memang kalau kalau memang ini strong support ya dan sekarang memang masih tertahan di strong support, masih di situ-situ aja sideways, ya TP-nya jadi pendek. TP-nya jadi pendek. Gimana nih? Kalau di sini karena belum breakout support, jadi kita kalau misalkan target di bawah gitu ya, jauh. Menurut saya jadi target yang kurang ideal, kurang eh, ya apa ya? Ya mungkin bahasanya kurang ideal ya istilahnya ya. Kenapa nggak ideal? Karena ini kondisi sideways yang mana harga tertahan, 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 berkali-kali tertahan. Kalaupun ada pola di kondisi sideways, ya kita bisa lihat ini tetap bagaimanapun ini tetap strong support. Ya, kalau kita nge-sell, ya ini mungkin jadi pertimbangan pasang SL plus. Dengan SL masih di sini dan kita pasang target yang masuk akal. Dan kalau memang kena SL plus ya udah kita jangan terburu-buru re-entry lagi. Ini Euro CAD, bagaimana nih teman-teman? Kasih masukan, mau dieksekusi nggak? Atau kita sebatas lihat ini sebagai satu trading plan dulu, tapi nggak dieksekusi itu juga oke. Sebenarnya kalau belum jauh ya, runningnya itu belum jauh sebenarnya, masih oke lah ini. SL-nya 800 poin, TP-nya ini bisa cukup jauh. Kalau kita lihat, ya ini memang polanya lagi nggak karuan juga sih. Ya paling nggak di sini oke lah. TP-nya berarti ya kurang lebih satu banding satu lebih dikit, TP-nya lebih dikit. Atau ke sini sekalian. Kalau memang ini breakout ya, support ini breakout bisa jadi ke sini sekalian nanti. Coba deh dilihat ini termasuk swing ya, swing juga kalau target di sini. Kalau ini breakout ya, kemungkinannya bisa sampai sini nanti. Bisa jauh turunnya. Ya nggak satu gerakan banget, bisa jadi naik turun dulu. Izin live dulu, ini beli pecel lele nih, saya ditinggal. Ini kalau kalau udah goal running dibahas duluan running gitu. Tapi ya kita bersyukur ya. Saya pun bersyukur karena di kondisi market yang mungkin sebagian orang bilang ekstrim, susah cari peluang, kita live trade 3 kali beruntun TP semua. Analisa sesuai semua. Jadi kita dikasih rezeki lah.
Iya, langsung ditinggal makan saya. Beli pecel lele. Lagi trader Soleh ya. Saya temenin bosku, walaupun di Iya, luar. lagi di luar ya. Iya, iya, iya. Gimana ini? Sampai Hah? selesai live thread-nya. Ya, kalau mau duluan nggak apa-apa sih. Ini kan kita karena udah cukup malam juga ya teman-teman ya. Ya paling ini kan Euro CAD sudah dibahas. Ya habis ini kita ke Bitcoin. Ya habis Bitcoin mungkin kalau teman-teman nggak ada pertanyaan lebih lanjut ya kita pamitan. Mungkin bisa nanti TP Gold sekalian ya. Lumayan. TP atau pasang SL Plus boleh teman-teman karena udah 2000 poin. Ya tertahan kemungkinan karena ini tertahannya area-area ini. Boleh mungkin Euro CAD ya Euro CAD kita skip dulu boleh ke Bitcoin Bos Anton monggo Bitcoinnya sama Bos Anton aja ya. Oke, cuman aja samsip nih, Kak. Sip toh. Oke, teman-teman, kita bahas Bitcoin ya. Teman-teman kemarin hari Rabu ya, yang join sampai akhir pasti ingat kita ada bahas juga Bitcoin. Nah, ini ya. Terakhir pembahasan kita di Bitcoin adalah ini, teman-teman. Ada satu area abu-abu yang sudah kita analisa, kemudian gerakannya pun sudah kita antisipasi. Waktu itu trading plan-nya ini ya, kita memanfaatkan time frame kalau nggak salah 1 jam. Nah, seperti ini. Dan ternyata harga berhasil naik ya, bahkan melebihi ke level TP dan juga melebihi area resisten berikutnya yang sudah kita analisa. Nah, ini yang warna abu-abu ini adalah area resisten yang kita dapatkan di time frame daily. Nah, jadi kalau kita ke time frame daily, kemarin kita sudah menganalisa nih, kalau ini merupakan satu area classical resistance yang cukup kuat. Ternyata harga berhasil ke sini, ya bahkan nembus ke atas. Nah, di time frame yang lebih kecil atau lebih rendah, perhatikan ini teman-teman. Ini ada satu hal yang menarik saya ya. Jadi ketika pergerakan Bitcoin ini dia berhasil tembus ke atas maksudnya ya, seperti ini. Nah, ini dia naik seperti ini. Kemudian dia turun, dia tidak mampu melewati lagi. Artinya apa? Artinya area classical resistance ini bisa berfungsi sebagai support yang kuat. Ya, sebelumnya resisten kuat, ditembus, dia menjadi area support yang kuat. Nah, ini ada 2 kali percobaan ya untuk nembus support ini, tapi gagal. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya, kalau dari saya melihat Bitcoin ini masih berpotensi menuju ke the next levelnya ya, next resistennya. Kalau saya antisipasinya ke 97.000, kemudian bisa jadi dia akan lanjut ke 100.000 dulu. Ya, saya objektif terhadap chart yang terbentuk. Ya, saya melihat ada potensi seperti ini. Bos, sorry dipotong. SAU naik lagi tuh bos. TP aja kali bosnya. Oh, mau TP bareng dulu? Boleh. Sebentar, Bos Adi ini ada request goldnya mau di TP bareng dulu nggak? Karena ada Betul bos, mulai naik lagi tuh bos. ke 79 nih. Nah, ini. Boleh teman-teman mau TP boleh saya temenin nih TP dulu juga boleh. Gas, Boleh. TP aja. TP aja boleh. Di hold juga dengan SR Plus juga masih oke. Nah, ya. Tenang teman-teman, tenang. Ya, kalau belum rezeki hari ini, besok cari lagi kan gitu. Nih, boleh saya temenin. Kehalang ini ya. Loh, kok nggak mau di TP nih ya? Nggak mau di TP tempat saya. Ini loh ada indikator. Nah, tinggal close, tinggal ke kanan close. TP. Ya. Kecil aja nih. Oh, kalau mau TP bareng ya TP. Masih bagus di hold sebenarnya. Nah, masih bagus di hold. Ya, cuman mungkin mentalnya ya udah running 2000 dia naik lagi karena market memang agresif, lagi agresif teman-teman. Ya, lagi agresif. Happy cuan teman-teman.
Ya, pecel lele. Habis ini beli pecel lele. Boleh mungkin lanjut lagi Bos Anton. Ya. Ya, mantap teman-teman ya. Happy cuan malam hari ini. Eh, makanya teman-teman nih aktif di grup ya, karena sinyalnya nggak cuma di live trade, di grup pun ada sinyal baik dari saya, Bos Ade, tim trading. Nah, banyak opsi lah buat teman-teman ambil, dan teman-teman yang tadi pagi sudah dapat TP, malam ini TP lagi. Wah, mantap banget kan ya. Oke, selamat-selamat ya. Saya lanjut ke Bitcoin dulu ya. Bitcoin, nah ini. Tadi bos siapa nih Ronald ya bilang requestnya secara fundamental. Secara fundamental ya Bitcoin ini saya belum melihat ada something yang serius dalam artian terkait regulasi kripto di Amerika segala macam. Ini belum ada tanda-tanda yang arahnya itu tegas dan pasti. Nah, sehingga dari situ ya saya menilai kenaikannya ini lebih daripada goldnya kan turun teman-teman, goldnya kan turun, kemudian nanti kita cek sekilas ya di beberapa indeksnya bullish. Nah, seperti yang pernah saya katakan, indeks saham Amerika dan Bitcoin itu punya pergerakan yang mirip. Biasanya ketika salah satu indeksnya, saya bisa pakai acuan kalau nggak S&P ya yang US 100, ketika indeks itu bullish, kripto pun akan mengikuti. Ini adalah bentuk optimisme pasar terhadap beberapa berita yang saya bilang cenderung positif, beritanya tuh bagus, makanya optimisme terhadap kripto pun dia juga meningkat. Hampir semua kripto, makanya kalau di crypto heatmap ini, nah ini teman-teman bisa memperhatikan di sini ya, ini selama 24 jam terakhir dia hijau semua. Nah, kita mau cek seminggu terakhir pun dia juga hijau semua. Ini adalah respon para pelaku pasar terhadap kondisi yang sekarang sedang terjadi. Lah nanti kalau ternyata regulasi-regulasi yang dulu sempat digalakkan oleh Donald Trump beserta partnernya ya yang sekarang jadi ketuanya Doge atau Doge atau bacanya gimana ya, Department of Government Efficiency ya, Elon Musk, saya yakin BTC ini bisa bahkan mungkin melampaui all time high-nya. Ya, melampaui all time high-nya di berapa nih? 109 ya, mungkin bisa sampai 120 dan seterusnya. Nah, cuman pesan saya jangan FOMO. Untuk entry point dan seterusnya ya kembali ke teknikal saja. Nah, kalau di time frame 1 jam misalkan atau 4 jam, kondisinya kalau di kondisi seperti ini, saya belum melihat kondisi yang cocok untuk kita entry buy ya, meskipun bisa aja kita entry misalkan di sini kan, apalagi ini sudah ada tanda-tanda melewati swing high terakhir di time frame H4. Ini kan struktur marketnya memang struktur market bullish. Ketika satu swing high ditembus membentuk suatu higher high yang baru, maka ada potensi atau ada pertanda harga ini masih akan melanjutkan kenaikannya. Nah, tinggal teman-teman seleranya gimana. Kalau saya skip dulu karena ini untuk trading dengan jarak seperti ini, loss-nya kalau kena SL ya itu sekitar 21 $21 saya ya. Nah, tapi secara trading plan masih oke. Kalau kita target profitnya di 97.000 ini masih masuk akal ya, masih oke banget lah. Seperti itu ya update secara fundamentalnya. Kalau ditanya ada nggak berita-berita atau sesuatu yang berpotensi membuat BTC ini turun lagi? Ya ada, misalkan kalau nanti kondisi kalau kondisinya ternyata memanas lagi, perang dagangnya nggak buru-buru selesai, kemudian geopolitik yang tadi di awal saya sampaikan juga semakin memanas, ya yang akan naik bukan kriptonya menurut saya, tapi goldnya. Ya, kembali sampai saat ini, fungsi dari emas ini masih belum tergantikan, sekalipun BTC digadang-gadang sebagai emas digital. Tapi faktanya tidak, faktanya sampai sekarang ya emas lah atau gold lah yang
memerankan fungsi sebagai aset lindung nilai dikala kondisi sedang tidak menentu. Nah, seperti itu, Bos Ronald, ya, analisa secara sentimen yang mempengaruhi kripto saat ini beserta teknikalnya. Kalau di teknikal mungkin yang bisa diambil untuk intraday seperti ini ya. Kalau di H4 acuannya jadi lebih jauh lagi. Nah, ini berarti kalau secara trading plan ini jadi kurang menarik, kurang bagus karena resiko loss-nya lebih besar dibandingkan potensi profitnya. Mungkin ini bisa untuk 2 atau 3 hari atau bahkan seminggu ke depan. Nah, ini malah lebih sekalian aja untuk intraday atau mungkin mengarah ke swing trade. Nah, seperti ini trading plan-nya. Ya, ini kalau kena SL sekitar $32 satu trading plan ini. Ya, terima kasih kembali ya, Bos Ronald. Tadi saya sampaikan saya mau tengok indeks ya, ini bonus kalian karena tadi saya menyampaikan analisa pergerakannya ada kemiripan. Nah, saya akan perlihatkan di mana kemiripannya. Ini yang sebelah kiri ini adalah Bitcoin, teman-teman. Yang sebelah kanan ini saya akan ganti dulu ke saya ambil contoh US 100 ya. Nah, US 100 sama-sama menggunakan time frame daily. Nah, perhatikan ya. Ketika indeksnya turun ya, ini indeks sahamnya turun, BTC ini turun. Nah, BTC turun ya. Ketika ini indeksnya bullish, kita fokus ke pergerakan beberapa candle terakhir ya. Nah, ini di time frame daily ini kan bullish semua. BTC pun juga sama ya. Bahkan tanda-tanda bullish-nya itu lebih duluan BTC. Nah, dia sudah ada tanda kenaikan dari sini. Nah, sedangkan di sini dia masih turun. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mendalami intermarket analysis ini bisa dianalisa juga bahwa BTC ini kayak leading indikatornya. Artinya apa? Kalau BTC ini dia mulai ada tanda-tanda turun, sedangkan di sini indeks mulai sideways, berarti ada potensi dia akan ikut turun juga. Nah, ketika BTC-nya ini mulai bullish, mulai naik, ketika indeksnya turun, ya berarti dia berpotensi membuat suatu bottom atau swing low yang baru. Nah, tinggal nanti entry point-nya kembali ke analisa secara teknikal, kita tetapkan batasan risiko, membuat trading plan, dan kita pertimbangkan mau dieksekusi atau enggak. Nah, ini sedikit wawasan. Mungkin next time kita bisa bahas lebih lanjut. Ya, seperti itu, teman-teman. Ada yang mau dikomentari dulu nggak nih sampai sini? Semoga jelas ya apa yang saya sampaikan. Izin live, oke. Silahkan yang memang ada acara, yang ada kegiatan, monggo kalau mau live duluan. Ya, terima kasih yang masih bertahan dan sudah bergabung sampai sekarang. Oke ya teman-teman ya, ini sudah mau jam 9, mau 2 jam kita bersama-sama malam hari ini, thank you banget. Happy cuan tentunya malam hari ini. Mungkin tambahan info saja ya, info HFM masih ada ini ya, sedang ada bagi-bagi THR, syaratnya gampang untuk teman-teman dapatkan. Kemarin sebelum Lebaran kalau nggak salah ya, pas Ramadan kan, teman-teman, saya kan ada yang dapat lah, mungkin $20, ada yang dapat $50. Nah, ini sama seperti itu, lucky draw, diundi. Cara dapetin tiketnya gimana ya? Trading. Kalau yang saya lupa, tier 1 atau tier 2-nya itu yang $50 minimal, kemudian itu tier 2 ya, $50 ya. Nah, minimal 1 lot, dapat 1 tiket. Nah, kalau mau naik ke tier 1-nya, teman-teman deposit $200, kemudian trading sampai 21 lot, nanti dapat 10 tiket. Nah, itu potensi dapat undian $5.000-nya itu lebih gede. Nah, semoga Ramadan kemarin nggak dapat, mudah-mudahan dapat. Ya, semoga mudah-mudahan ya nanti yang event kali ini dapat. Pasti dapat sih. Pasti dapat ya yang kemarin ya. Kayak event angpaunya. Ya. Pasti dapat. Kalau bosnya nggak dapat atau mungkin nggak tidak memenuhi ketentuannya berarti. Karena kalau sudah memenuhi ketentuan minimal dapat $20 sih bosku kalau yang saya tahu kemarin. Iya, betul Bu Safi. Minimal $20 dapat. Wah, ini ada yang $500 nih, mantap.
Ya semoga ini ya yang kali ini semuanya dapat inilah, dapat cuan cuma-cuma ya, dapat THR cuma-cuma dari AFM. Itu ya infonya itu. Terus Sabtu besok, oke ya teman-teman ya, sepakat ya, besok Sabtu kita jam 10 ya. Oh, oke, jam 10 ya kita akan adakan webinar untuk jam 11 aman sih. Oke. Ya, jam 10 kita akan adakan webinar basic fundamental buat teman-teman yang pengen belajar, pengen tahu membaca data ekonomi seperti apa yang mempengaruhi pergerakan market dan seterusnya. Silahkan besok jam 10 pagi bergabung di Zoom yang sama. Linknya besok akan kita bagikan di channel seperti biasa. Oke ya, itu dulu informasinya. Monggo dilanjut aktivitas masing-masing. Mohon maaf kalau ada yang salah yang kami ucapkan selama sesi live chat kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menambah wawasan dan skill teman-teman semuanya. Kita lanjut di grup ya, dan kami berdua pamit undur diri dulu. NS Trade, konsisten, anytime, anywhere.